Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel saya. Hari ini saya akan membahas tentang karakteristik dari Object Oriented Programming lanjutan. Di materi sebelumnya sudah saya bahas tentang karakteristik dari Object Oriented Programming. Cuman saya masih fokus ke properti saja kemarin. Berikut studi kasus yang ada di properti. Oke, untuk hari ini untuk materi yang nantinya akan saya bahas, mulai dari abstraction yang ada di Object Oriented Programming, selanjutnya encapsulation, selanjutnya ada inheritance, berikutnya terakhir nanti ada yang namanya polymorphism. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan materi yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini. Oke, langsung saja saya bahas tentang konsep dari abstraksi atau yang biasa disebut dengan abstraction. Abstraction itu apa? Intinya cara melihat sesuatu sistem. Cara melihat suatu sistem dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu kumpulan dari subsistem atau merupakan kumpulan dari objek yang saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan abstraction. Oke, mobil adalah kumpulan sistem pengapian, selanjutnya sistem kemudi, sistem pengereman, dan yang lain-lainnya. Alat mengabstraksikan sesuatu adalah kelas. Selanjutnya objek bersifat modularity, ada istilah modularity yang ada di objek itu sendiri. Objek dapat ditulis dan dimaintain terpisah atau yang biasa disebut dengan independen dari objek yang lainnya. Ini perbedaan antara kelas dan objek. Ya, kasarnya kalau seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, kelas dan objek, perbedaan kelas dan objek. Objek itu sendiri merupakan bentuk nyata dari kelas. Gampangnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang encapsulation, mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam suatu sistem untuk menghindari contohnya interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Ini konsep dari encapsulation. Tongkat transmisi gigi pada mobil, contohnya tune off, tune on, dan off, pengaturan suhu pada AC. Selanjutnya ada class access level yang disebut dengan encapsulation. Ada public, ada protected, ada private, adalah implementasi dari konsep encapsulation. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah access modifier. Itulah yang disebut dengan encapsulation. Enkapsulasi data dapat dilakukan dengan cara ada mendeklarasikan insan variabel memiliki nilai yang berbeda di setiap objek sebagai private. Contohnya kita membuat deklarasi variabel dengan menggunakan access modifier dengan menggunakan private, itulah yang disebut dengan encapsulation, atau menggunakan protected atau menggunakan public. Selanjutnya mendeklarasikan metode yang bersifat public untuk mengakses variabel tersebut. Oke, jadi enkapsulasi nanti implementasinya ada dua. Yang pertama mendeklarasikan insan variabel dalam artian memiliki nilai yang berbeda di setiap objek sebagai private, atau nanti kita mendeklarasikan metode yang bersifat public untuk mengakses variabel tersebut. Jadi kita buat di dalam kelas, contohnya kita buat yang namanya method. Cuman nanti metodenya tersebut kita gunakan access modifiernya bentuknya adalah public. Oke, ini contoh dari encapsulation. Selanjutnya untuk access modifier ada beberapa statement yang nantinya bisa kita gunakan. Access modifier itu apa? Pemberian hak akses. Suatu hal yang paling penting diperhatikan oleh developer atau pemrograman dalam membuat sebuah program atau aplikasi. Tujuannya adalah agar developer atau programmer dapat memberi akses modifier yang sesuai, baik di bahasa pemrograman Java atau bahasa pemrograman yang lainnya yang memang sudah bisa menerapkan konsep object oriented programming seperti VB.NET atau Visual Studio. Oke, jenis access modifier ada private, hanya dapat diakses oleh kode program yang ada di dalam kelas. Yang kedua, kita bisa menggunakan protected, hanya dapat diakses oleh kode program yang ada di dalam sebuah kelas. Oke, ini perbedaannya. Serta kode program yang berada di dalam kelas lain yang merupakan turunan dari kelas tersebut. Kalaupun contohnya variabel yang kita definisikan atau kita deklarasikan menggunakan protected, asal kita buat yang namanya inheritance atau turunan, otomatis nanti variabel yang ada di kelas tersebut pun bisa kita gunakan. Selanjutnya public. File itu dapat diakses oleh seluruh kode program. Kalau kita menggunakan access modifier contohnya public, berarti seluruh file yang ada nanti akan bisa diakses di seluruh kode program. Baik yang berada di dalam kelas, ataupun tempat file tersebut berada, ataupun contohnya di luar kelas.
Kayak selanjutnya ada yang namanya inheritance atau yang biasa disebut dengan pewarisan. Inheritance itu apa? Proses pembuatan kelas baru dengan mewarisi karakteristik dari kelas yang telah ada. Dalam hierarki kelas, jika kelas C merupakan turunan dari kelas B dan kelas B merupakan turunan dari kelas A, maka otomatis atribut dan metode kelas A juga diwariskan ke kelas C. Oke, setiap subclass akan mewarisi state atau variabel-variabel dan behavior ataupun metode dari superclass itu sendiri. Jadi kalau nanti di superclassnya atau di kelas induknya ada yang namanya metode dan ada variabel, otomatis kalau kita buat yang namanya inheritance, otomatis variabel dan atribut-atribut ataupun properti yang ada di kelas induk tersebut nanti akan bisa diakses dari kelas yang jadi pewarisannya. Cuman enaknya nanti subclassnya atau kelas turunannya nanti bisa menambahkan state atau contohnya bisa menambahkan metode atau contohnya nanti bisa menambahkan variabel-variabel yang memang dibutuhkan. Contohnya seperti itu. Oke, ini konsep dari inheritance. Ada kelas yang namanya kelas sepeda. Selanjutnya turunannya ada sepeda gunung, ada sepeda balap dan yang lain-lainnya. Suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas yang lainnya atau yang biasa disebut dengan kelas. Ini yang disebut dengan subkelas. Sedangkan kelas sepeda di sini disebut dengan superkelas. Oke. Nah, untuk keywordnya biasanya menggunakan inherit biasanya. Oke, inheritance dalam bahasa pemrograman VB dilakukan dengan menggunakan keyword inherit. Kalau dalam bahasa pemrograman Java kita menggunakan keywordnya ini. Sama seperti di bahasa pemrograman VB.NET pun kita menggunakan keyword inherit nantinya. Jadi contohnya kita buat kelas sedan, contohnya sebelumnya kita sudah punya yang namanya kelas mobil. Selanjutnya kalau memang kelas sedan di sini merupakan inheritance atau turunan dari kelas mobil, berarti kita nanti bisa deklarasikan seperti ini. Inherit spasi nama kelas yang sudah ada, itu kelas mobil. Selanjutnya di dalamnya nanti kita buat variabel-variabel tambahan atau nanti kita bisa buat yang namanya properti. Oke, jadi otomatis kelas sedan di sini akan mewarisi yang namanya kelas mobil. Kalaupun contohnya di kelas mobil ada yang namanya atribut warna, atau contohnya tahun pembuatan atau tahun produksi, dan atribut contohnya atribut ataupun contohnya ada metode, otomatis nanti akan bisa dipanggil juga di kelas sedan. Keyword lain yang biasa dipakai adalah bisa menggunakan ini must inherits, atau contohnya bisa menggunakan non inheritable. Tapi yang paling banyak biasanya yang tadi bisa menggunakan inherit. Oke. Selanjutnya ada yang namanya polymorphism. Polymorphism sebuah kata dari bahasa Yunani yang punya arti banyak bentuk. Dua objek atau lebih dikatakan sebagai polymorphism jika kedua objek tersebut mempunyai interface atau antarmuka identik, namun mempunyai perilaku yang berbeda. Oke, dalam pemrograman polymorphism dapat diartikan sebagai modul yang memiliki nama sama, namun nanti memiliki behavior yang berbeda, sehingga listing code implementasinya juga nanti akan berbeda. Oke, untuk implementasi dari polymorphism, kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku atau bentuk yang berbeda. Implementasi dari konsep polymorphism ada dua, ada overloading, ada overriding. Overloading itu apa? Kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa metode yang berbeda parameternya. Jadi nanti kita main di parameternya atau tipe ataupun jumlah. Selanjutnya overriding, kemampuan subclass untuk menimpa metode dari superclassnya, yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada metode tersebut. Jadi implementasi dari polymorphism nanti ada yang namanya overloading atau nanti overriding. Oke, ini yang nantinya bisa kita gunakan. Contoh, kalau yang overloading di VB.NET dilakukan dengan menambahkan keyword contohnya overload di metode yang akan di overload, contohnya public overload sub, contohnya nanti apa yang nanti akan kita gunakan, contohnya seperti itu. Selanjutnya untuk yang overriding di VB.NET dilakukan dengan menambahkan keyword overridable di metode yang terdapat di base class dan keyword override di metode yang terdapat di subclassnya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengimplementasikan di bahasa pemrograman VB.NET yang akan saya praktekkan untuk materi ini. Praktikum yang pertama saya bahas tentang kelas, objek, metode, properti, dan inheritance. Contoh yang pertama saya buat yang namanya kelas dengan nama class person. Selanjutnya saya buat satu variabel dengan nama strname.
Oke, selanjutnya saya buat prosedur atau yang biasa disebut dengan sub. Di dalamnya saya panggil variabel yang tadi yaitu strname. Selanjutnya di dalamnya saya akan tampilkan siapa saja boleh contohnya. Berikutnya saya buat properti contohnya. Selanjutnya nanti saya akan tampilkan di konsol memanggil objek dari kelas person. Oke, yang kedua saya buat kelas student. Tadi yang ini yang disebut dengan superclass, selanjutnya ini kelas turunannya. Oke, public class student di mana kelas student di sini mewarisi dari kelas person. Berarti kita main di inheritance-nya. Inherit spasi nama variabel, nama kelasnya yaitu person. Selanjutnya di dalamnya saya deklarasikan variabel dengan nama name. Berikutnya di dalamnya saya buat yang namanya property. Di mana name yang nantinya akan ditampilkan. Berikutnya saya akan buat satu form yang biasa disebut dengan base form. Ketika form dijalankan, lakukan analisa terhadap hasil program tersebut. Oke, baik di kelas turunan atau contohnya di kelas induk. Oke, yang pertama, yang kelas turunan, berarti button 1 ya, kelas turunan berarti saya panggil, saya deklarasikan objek dengan nama student, di mana student di sini ngambilnya dari kelas student, ada yang namanya kelas student. Selanjutnya saya panggil objeknya, yaitu kelas objek student di sini, dot variabelnya akan saya panggil. Jadi menggunakan properti kelas turunan dari student itu sendiri. Selanjutnya nanti saya akan tampilkan dot show message box dot show name-nya berapa gitu. Selanjutnya untuk yang kelas indukannya, saya menggunakan properti dari kelas induk, yaitu saya panggil student-nya, yaitu saya panggil objek yang sudah saya deklarasikan di atas di sini. Berikut instansiasi objek tersebut ke kelas yang ada. Student.name sesuai dengan yang tadi, sama dengan saya isi Putri Aisyah, contohnya message box nanti akan menampilkan nama student.name. Jadi yang button yang pertama atau yang kelas turunan nanti akan ngambil dari kelas person, kelas student. Selanjutnya untuk yang kelas induk nanti akan ngambil dari kelas person. Oke, ini kurang lebih untuk implementasi dari materi yang pertemuan ini, yang saya ngebahas tentang inheritance. Selanjutnya saya bahas tentang objek, saya bahas tentang kelas, saya bahas tentang properti. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada yang namanya kelas student. Saya buat kelas terlebih dahulu, kelas person ya, kelas dengan nama kelas person. Nah ini nih, kelas person. Di dalamnya saya buat properti. Berikutnya saya buat variabel dengan nama strname. Berikutnya saya buat kelas dengan nama kelas student. Oke, kelas student di sini inheritance dari kelas person. Jadi nanti atribut yang ada di kelas student di sini nanti akan sama dengan yang ada di kelas student itu sendiri. Atribut yang ada di kelas person nanti akan bisa diwakili, akan bisa diambil di di kelas student itu sendiri karena dia sifatnya inheritance. Selanjutnya saya buat form student, contohnya seperti ini. Kalau saya lihat source code-nya kurang lebih seperti ini. Saya harus deklarasi variabel terlebih dahulu. Saya buat objek terlebih dahulu dengan nama dim, spasi nama objeknya apa, student. Selanjutnya as new class student. Jadi langsung saya deklarasi objek plus mereferensikan, membuat insan variabelnya, melakukan instansiasi objek tersebut ke kelas student yang ada. Berikutnya untuk yang pertama, yang kelas yang button turunan seperti ini nih, yang button turunan ini saya ambil dari kelas student. Saya ambil dari kelas student. Selanjutnya yang button induk saya ambil dari kelas person. Jadi pada waktu nanti di running kurang lebih seperti ini. Form student. Jadi pas di running kurang lebih seperti ini. Oke, pas saya klik, sebentar saya share screen dulu. Pas saya klik kelas turunan, nanti akan muncul NIM-nya berapa, sesuai dengan yang memang sudah ada di kelas turunan itu sendiri, yaitu kelas student. Tapi kalau saya klik kelas induk, nanti akan muncul seperti ini. Ini yang ngambil dari kelas induk, yaitu kelas person. Ini kurang lebih implementasi dari karakteristik dari object oriented programming. Oke.
Berikutnya ada latihan yang kedua, praktikum object oriented programming. Hampir sama, saya menerapkan konsep dari kelas, objek, metode, properti, dan inheritance. Yang pertama saya buat kelas dengan nama kelas pegawai. Atributnya ada NIP, nama, alamat, status, jabatan, dan gapok. Berikutnya di dalamnya saya buat properti, contohnya seperti ini. Selanjutnya, ini masih kelas pegawai, nanti akan menghitung, contohnya digunakan untuk menghitung gaji pegawai. Di mana pegawai itu sendiri kalau dilihat dari statusnya ada pegawai tetap dan pegawai kontrak. Selanjutnya saya buat kelas baru dengan nama kelas pegawai tetap, di mana kelas pegawai tetap di sini merupakan inheritance dari kelas pegawai. Jadi sekali lagi kelas pegawai tetap di sini merupakan inheritance dari kelas pegawai. Di dalamnya saya buat yang namanya tunjangan karena jelas nanti beda antara tunjangan yang ada di pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak. Begitu pula untuk gajinya. Di sini saya buat tunjangan properti atau yang biasa disebut dengan properti untuk tunjangan tetap dan gaji tetapnya. Selanjutnya untuk yang pegawai honorer, hampir sama seperti tadi, saya buat kelas satu lagi. Berarti di sini ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas pegawai. Di sini kelas pegawai di sini disebut dengan kelas indukannya. Selanjutnya ada kelas pegawai tetap. Kelas pegawai tetap di sini merupakan anakannya atau subkelasnya. Dia inheritan dari kelas pegawai. Begitu pula dengan pegawai honorer. Di sini baik pegawai honorer, kelas pegawai honorer dari kelas pegawai tetap, saya buat properti yaitu properti tunjangan. Tunjangan yang ada. Kalau pegawai tetap dia dapat tunjangan tetap, tapi kalau pegawai honorer dia dapat tunjangan transport. Selanjutnya saya buat function untuk menghitung gaji pegawai tetap dan gaji pegawai honorer. Kalau gaji pegawai tetap diperoleh dari gapok plus tunjangan tetap. Tapi kalau gaji pegawai honorer dia dapatnya gapok plus tunjangan transport. Jadi ketika form dijalankan kurang lebih seperti ini nih. Contohnya saya input Wahyu Budi Santoso, selanjutnya status pegawainya tetap, jabatannya direktur, nanti gaji pokoknya contohnya otomatis dapat 7 juta, tunjangan tetapnya dia dapat segini. Tunjangan transportnya 0 karena dia masuknya ke kategori pegawai tetap dengan menggunakan seleksi kondisi contohnya seperti ini. Oke. Jadi kurang lebih untuk aplikasinya seperti ini. Saya buat yang namanya, sebentar saya close dulu yang sudah ada, form student saya close. Form berarti sekarang saya fokus ke kelas pegawai. Nah ini nih, kelas pegawai saya buat variabel-variabelnya mulai dari NIP, nama, alamat, status, jabatan, dan gapok. Berikutnya saya buat propertinya. Oke, seperti ini. Berikutnya hitung gaji. Terus saya buat kelas baru lagi dengan nama kelas pegawai tetap. Di mana kelas pegawai tetap di sini inheritance. Dia ngambil variabel yang ada di kelas pegawai. Berikutnya saya buat properti untuk menghitung tunjangan tetap dan menghitung gaji tetapnya. Satu lagi saya buat kelas dengan nama kelas pegawai honorer untuk menghitung tunjangan transport dan hitung gaji honorer. Perbedaan antara pegawai tetap dan pegawai honorer, kalau pegawai tetap nanti perhitungan gajinya diperoleh dari gapok plus tunjangan tetap, kalau yang pegawai honorer diperoleh dari gapok dan tunjangan transport. Selanjutnya saya desain form contohnya seperti ini. Terus source code-nya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk yang combo box-nya nanti akan saya tampilkan di sini ada combo box 1 yang ini. Combo box 1 jabatan pegawai ya. Combo box 1 berarti status pegawai. Selanjutnya jabatan pegawai berarti combo box 2. Oke, sekarang kita fokus ke source code-nya. Kita fokus ke source code-nya kurang lebih seperti ini. Oke, yang pertama pada saat di form load nanti di combo box 1 dan combo box 2 saya akan tampilkan status pegawai dan jabatannya. Berikutnya di button hitung saya ngambil dari objek kelas pegawai tetap, kelas pegawai, dan kelas pegawai honorer. Baru selanjutnya nanti saya akan ambil untuk yang variabel NIP, saya ambil dari text box 1, nama text box 2, dan seterusnya. Jadi pada saat nanti saya loading, pada saat saya running, berarti di sini form pegawai. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya running seperti ini.
Oke, nomor induk pegawainya saya input, contohnya 2010-02-932, nama pegawainya Rani Irma, contohnya, alamat pegawainya Bekasi, contohnya, status pegawainya, contohnya honor, selanjutnya jabatannya, contohnya manajer atau staff, pas dihitung nanti otomatis akan muncul. Begitu pula contohnya kalau seumpamanya saya ganti jabatannya, contohnya tetap, pegawainya, jabatan pegawainya, status pegawainya tetap, jabatannya manajer, contohnya pas dihitung, otomatis nanti akan muncul gapok dan tunjangan tetap. Tunjangan transportnya nggak dapat. Oke, ini kurang lebih untuk pembahasan materi pertemuan materi pertemuan ini, khususnya yang bahas tentang latihan kedua. Oke, selanjutnya ada kasus 1. Kasus 1 sebenarnya hampir sama dengan latihan 2 sebenarnya sih. Jadi di sini digunakan untuk membuat aplikasi penjualan tiket teater. Selanjutnya aplikasi tersebut akan menampilkan pesan pada saat penonton berumur kurang lebih dari 17 tahun. Oke, nanti akan muncul contohnya seperti ini. Kalau contohnya tanggal lahirnya, contohnya ternyata belum genap 17 tahun dari hari ini. Oke, berikutnya saya bahas yang berikutnya, kasus kedua. Saya buat yang namanya inheritance untuk yang lingkaran. Buat kelas lingkaran 1 dengan membuat deklarasi variabel jari-jari dan pi 3,14 dan buat properti luas dan keliling lingkaran. Kemudian buat kelas lingkaran 2 yang kemudian buat inheritance dari kelas lingkaran 1. Selanjutnya tambahkan metode model untuk input jari-jari lingkaran dan metode untuk menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Selanjutnya nanti buat main class yang memanggil metode tersebut. Kurang lebih nanti tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita buat kelas terlebih dahulu dengan nama, ada kelas lingkaran, contohnya untuk yang form lingkaran ya. Sebentar, berarti namanya adalah form lingkaran. Form lingkaran. Berarti ya di sini ada yang namanya form lingkaran. Kurang lebih seperti ini, form lingkaran inheritance. Oke, kalau dilihat dari kelasnya, di sini ada 2 kelas yang saya gunakan, yaitu kelas lingkaran 1 dan kelas lingkaran 2. Kelas lingkaran 1 dan kelas lingkaran 2. Oke, ini nih. Kelas lingkaran 1 saya definisikan variabelnya. Selanjutnya saya buat properti untuk variabel-variabel M jari dan luas. Selanjutnya keliling. Begitu pula untuk yang kelas lingkaran 2. Oke, baru selanjutnya nanti di form lingkarannya saya buat contohnya seperti ini. Jangan lupa kita panggil kelasnya. Kita buat yang namanya objek, obj lingkaran contohnya. Saya panggil dari kelas lingkaran 1 dan obj lingkaran luas keliling contohnya. Sambil dari kelas lingkaran 2. Oke, pada saat nanti di running kurang lebih seperti ini tampilannya. Sebenarnya hampir sama sih. Oke, contohnya kalau kita buat yang namanya kita buat dengan menggunakan konsep dari inheritance yang ada di konsep dari object oriented programming. Pada saat dihitung nanti akan muncul luas lingkaran dan keliling lingkaran. Oke, keluar dari aplikasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada kasus berikutnya ada inheritance matematika. Jadi hampir sama seperti tadi. Saya buat kelas, diminta untuk membuat kelas dengan nama matematika canggih, inheritance-nya dari kelas matematika. Selanjutnya nanti tambahkan metode modulus, dan selanjutnya ada operator modulusnya adalah mod ya. Selanjutnya buat main kelas dengan nama matematika. Hampir sama seperti ini sih sebenarnya. Saya buat kelas, diminta untuk membuat kelas dengan nama matematika. Nah ini nih, di mana di dalamnya saya buat di kelas di sini saya buat kelas dengan nama kelas matematika dan matematika canggih. Ada kelas matematika di sini. Nah ini nih. Selanjutnya ada matematika canggih. Oke, untuk kelas matematikanya saya buat variabelnya contohnya seperti ini. Berikut propertinya yaitu tambah, kurang, kali dan yang lain-lainnya. Untuk matematika canggihnya saya buat untuk pertambahan, pengurangan dan yang lain-lainnya. Jadi fokus ke operatornya.
Oke, baru di desainnya nanti saya buat contohnya desain seperti ini. Berikutnya source code-nya pun sebenarnya nggak jauh beda sih sebenarnya untuk source code-nya. Asalkan sudah dibuat di awalnya, contohnya seperti itu. Coba saya jalankan untuk yang kelas matematika, form matematika. Oke, bilangan pertama 8, contohnya bilangan kedua 6, tinggal kita pilih operatornya, apakah plus, minus, kali, bagi, ataupun yang lain-lainnya. Oke, ini kurang lebih untuk pembahasan dari materi yang ada di pertemuan tentang karakteristik dari object oriented programming. Jadi di form matematika untuk source code-nya kurang lebih seperti ini. Jadi saya buat objek dengan nama OBJ operasi, contohnya saya ngambilnya dari kelas matematika. Selanjutnya saya deklarasikan variabelnya. Pada saat form load, contohnya di sini saya tampilkan contohnya objek-objek yang digunakan yaitu radio button 1, radio button 2, dan seterusnya. Nah, untuk yang radio button 1, di sini saya ngambil dari kelas matematika canggih. Kelas matematika canggih kan di sini digunakan untuk operasi aritmatikanya. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.